Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'watihi wa man wala, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talafut alhamdulillahi rabbil alamin, karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan tugas kita yang memang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diajarkan kepada umatnya di beberapa abad yang silam, sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan risalah yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril, lalu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan risalah itu disebut dengan risalah Islam. Setiap individu manusia yang mengaku dirinya orang Islam, orang beriman, maka mempunyai tugas untuk mengajak ke dalam nilai-nilai kebaikan yang telah diajarkan oleh kita dari Nabi Muhammad SAW. Makanya kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita dipuja oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kalian umat Nabi Muhammad SAW khair ummah, umat terbaik yang mempunyai tugas ta'muruna bil ma'ruf, ya, memerintah, mengajak kepada perkara-perkara yang baik, wa tanhauna 'anil munkar. Jika ada perkara-perkara buruk, maka tugas kita di situ adalah mencegah. Karenanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, marilah kita gunakan semaksimal mungkin, sebisa kita untuk digunakan kepada perkara-perkara yang baik. Kalau melihat orang lain, termasuk diri saya pribadi, melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka tugas manusia untuk saling menasihati dan mengajak orang lain untuk kembali ke jalan yang benar. Makanya sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, wa illam yastati' fa bilisan, wa illam yastati' fa biqalb, wa dzalika adhaful iman." Tugas seorang muslim itu ketika melihat kemungkaran, mereka harus mencegah dengan tangannya, ya. Melihat maksiat, cegah dengan tangannya. Ketika melihat, kalau tidak memungkinkan untuk mencegah dengan tangan, maka tugas kita adalah, ya, mengatakan dengan lisan kita, ini tidak boleh, ini boleh. Termasuk di media, ya, mengatakan, menyampaikan perkara-perkara yang baik supaya memberikan kontribusi yang baik terhadap bangsa dan negara ini. Kemudian kalau tidak memungkinkan dengan tangan, dengan lisan, maka tugas kita yang terakhir fabigal, dengan hati, artinya mendoakan, mengingkari dengan hati, ya, mendoakan orang yang melakukan perkara-perkara yang salah, doakan oleh kita supaya segera bertaubat dan diberikan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita juga diberikan kekuatan untuk menyebarkan segala bentuk kebaikan, segala bentuk kebenaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan mengungkapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita tahu risalah itu benar, kita tahu, ya, risalah yang dibawa itu benar, itu salah satu yang mempunyai peran terpenting di dalam agama Islam ini. Bahkan Allah tidak menciptakan langit dan bumi kecuali salah satunya sebab diciptakannya Nabi Muhammad SAW. Karenanya wajib kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan mengungkapkan kalimat salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Karena dengan berkat kegigihan beliau untuk membawa risalah Islam sehingga sampai kepada kita, sangat begitu luar biasa perjuangannya di abad yang silam,
bahkan pelipisnya sampai berdarah, giginya sampai patah tatkala dakwah ke Taif itu tidak lain dan tidak bukan dikorbankan untuk mencari ridha Allah, dan salah satunya untuk menegakkan syariat Islam di buminya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan materi terkait dengan pernikahan, karena ada salah satu dosen yang kemudian berkomentar di Facebook saya, ya kan saya bagikan link YouTube saya di Facebook saya. Akhirnya komentar, ya mengatakan dalam komentarnya untuk membuat judul nikah yuk. Jadi sebetulnya saya kurang pede terkait dengan judul itu ya, karena saya pribadi belum menikah, dalam artian bukan tidak laku tapi tidak mau, kan seperti itu. Jadi materi ini memang unik dan menarik untuk diangkat, karena saya juga sami'na wa ta'na terhadap salah satu guru saya, dan semoga Allah memberikan kebenaran serta hidayah, ya petunjuk terhadap apa yang saya terangkan ini, dan semoga juga memberikan kontribusi baik terhadap bangsa dan negara ini. Baik, saya akan menerangkan tentang hadis atau ayat anjuran dan perintah untuk menikah. Jadi runut, ya sebelum melamar, ya melihat terlebih dahulu, dilamar, orang yang tidak boleh dilamar, runut dari episode-episode. Sekarang anjuran untuk menikah, karena di episode-episode ini, di kajian YouTube Abidin Rahman Official ini akan membahas terkait masalah nikah, salah satunya nanti. Jadi kami akan selingi dengan materi-materi yang lain nanti. Jadi namun materi-materi yang akan kami konsistenkan untuk selama akhir-akhir ini, selama ini saya konsistenkan di nikah terlebih dahulu. Ya, jadi sudah runut dari belakang, dari depan, dan kami sekarang akan menerangkan terkait dengan anjuran untuk menikah. Kalau sudah bulatkan tekad untuk menikah, nanti masuk ke sistem pernikahan. Ya, rukun nikah ada berapa, syarat-syarat pernikahan menurut perspektif negara, menurut pandangan negara, menurut pandangan agama, seperti apa undang-undangnya, seperti apa hukumnya, ya. Punya anak, bagaimana cara mendidik anak, ya. Mau mengadopsi anak, bagaimana caranya nanti, ya. Siapa orang yang kemudian haram untuk kita nikahi, ya. Muncul konflik dalam rumah tangga, bagaimana cara menyelesaikannya. Itu teorinya yang kami pelajari, teorinya. Namun sebagaimana yang telah saya katakan di episode-episode sebelumnya, insya Allah kalau teorinya sudah kita ketahui, prakteknya tidak sulit di lapangan, artinya mudah. Yang saya katakan, yang sulit itu orang yang tidak tahu teorinya dan mau mempraktekkan, gitu kan. Baik, bahwa menikah sudah sampai kita ketahui hukum asalnya itu adalah sunnah, ya. Karena an-nikahu sunnati, itu setelah kami bahas secara panjang lebar, dan sekarang anjuran untuk menikah. Baik, saya mulai dari hadis ayat terlebih dahulu, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah An-Nur, ya, ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ya. Bahwa di sini ayat menerangkan tentang anjuran untuk menikah. Nikahkanlah orang-orang yang sendiri itu, yang lajang, yang tidak mempunyai pasangan, ya, dari kalangan kalian atau budak-budak kalian. Pokoknya orang yang sendiri itu dianjurkan, diperintahkan untuk menikah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu begini, problem yang sering saya temukan di dalam tengah-tengah masyarakat, kebanyakan anak muda itu tidak mau menikah, faktornya adalah karena ekonomi. Jadi ketika ditanyakan, kenapa kamu tidak menikah? Lalu dia menjawab, kalau saya menikah, nanti apa yang mau dijadikan nafkah? Apa yang saya akan kasih nanti ke istri saya? Ya, sehingga banyak segelintir orang yang kemudian takut untuk menikah karena problem yang muncul di benak mereka
yang pertama kali yang sulit untuk dipecahkan itu terkait dengan nafkah. Ya, nafkah dalam artian bukan nafkah batin, tapi nafkah material, nafkah zahir, makan, pakaian, tempat tidur, ya nafkah anak. Nah, ketika nanti, apalagi ketika nanti melahirkan anak, itu nafkah akan bertambah. Tapi ingat, Allah juga memberikan rizki terhadap masing-masing orang. Karenanya dilanjutkan di ayat di sini, iyakunu fuqara'a. Ya, jika mereka fakir, bukan hanya sekedar miskin, fakir. Fakir itu lebih parah dengan miskin. Orang yang takut menikah karena memikirkan nafkah, karena memikirkan belanja, karena memikirkan pakaian istri, tempat tidur istri. Dari Allah di sini dijawab, iyakunu fuqara. Jika mereka fakir, tidak mempunyai harta sama sekali, ya, sebelum menikah takut dia untuk menikah karena problem itu, karena kefakiran, karena kemiskinannya. Apa janji Allah? Yughnihimullah. Yughnihimullah. Allah akan mengkayakan mereka. Yughnihimullah. Allah akan mengkayakan mereka yang fakir, yang miskin, yang takut untuk menikah. Min fadli, dari keutamaan-keutamaan yang Allah akan berikan itu. Ya. Jadi Allah akan memberikan keutamaan, kekayaan terhadap orang fakir, orang miskin yang takut menikah. Kenapa saya katakan demikian? Karena kebanyakan kecil, ya, orang takut menikah ya karena ini problemnya. Bahkan perceraian pun demikian karena ini. Jadi kalau konsep menikahnya benar, ya, sesuai dengan aturan Islam, insya Allah terkait dengan rezeki Allah yang akan mengatur. Pun demikian, saya konsultasi dengan dosen-dosen saya, konsultasi dengan guru-guru saya, konsultasi dengan sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang telah menikah terkait dengan nafkah. Banyak dari mereka mengatakan sebetulnya hanya pikiran kita yang takut. Ketika menikah itu katanya biasa, bahkan rezeki-rezeki yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah itu memberikan rezeki dari sisi yang tidak terduga. Jadi mudah bagi Allah menciptakan langit dan bumi saja mudah. Ya, lantas bagaimana hal kecil memberikan rezeki terhadap orang yang menikah? Tidak mudah. Mudah. Ya, mudah. Saya tidak menikah bukan takut karena begini, tapi takutnya saya takut tidak bisa membimbing secara benar menurut syariat Islam terhadap istri dan keluarga saya nanti. Persoalan ini pasti Allah akan memberikan, ya. Ini yakini, ini Al-Qur'an, bahkan ada dalil man syakka bil Qur'an faqad kafar. Barang siapa yang ragu sedikit pun terhadap esensi kebenaran Al-Qur'an, itu bisa dikatakan kafir nanti. Jadi janji Allah, jika kalian menikah, ya, telah menikah takut karena fakir, karena miskin, apa janji Allah? Yughnihim. Ya, Allah akan mengayakan, yughnihimullah, Allah akan mengayakan mereka min fadlih, dari keutamaan-keutamaan yang Allah berikan nanti, yang Allah miliki akan diberikan. Jadi itu, ya, anjuran untuk menikah. Kenapa saya pertekankan di sini? Karena mayoritas di tengah-tengah masyarakat, termasuk teman sahabat saya, ya, takut menikah bukan karena dia tidak mampu secara batin. Kalau batinnya pengen menikah, ya, pengen menikah, tapi mungkin karena takut nafkah zahirnya itu yang kemudian menjadi problem di benaknya. Ya, sekali lagi saya tegaskan, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi, Allah Maha menepati janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah itu menepati janji. Jadi kalau Allah yang berjanji, Allah akan menepati. Ya, tidak seperti nyanyian itu. Ya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu kan kalau dinyanyian. Tapi Allah yang berjanji, Allah yang akan menepati. Jadi seperti itu. Jadi mari bagi orang-orang yang kemudian masih takut menikah karena mungkin takut dengan problem terkait dengan nafkah, mari kita menikah dan yakinkan kepada diri kita pribadi, tancapkan ke dalam lubuk hati yang paling dalam, kalau kita menikah Allah yang akan memberikan rizki yang tidak terduga. Ya, salah satunya ikhtiar, nanti usaha, ya, usaha cari. Dan biasanya kalau orang sudah beristri itu berkeluarga, usahanya biasanya lebih semangat. Kenapa? Karena sudah ada tanggung jawab di belakang. Jadi seperti itu. Ya, cari misalnya terkait dengan pekerjaan, usaha, Allah akan memberikan. Yang penting jangan sampai menyentuh terhadap
perkara-perkara haram karena kasihan anak keluarga kita, ya. Jadi cari yang halal, tidak cepat menemukan mengerjakan yang haram, jangan, ya. Yang halal itu luas, sangat begitu banyak, ya. Jangan sampai memberikan perkara-perkara haram terhadap keluarga kita, karena efeknya nanti akan berefek kepada keturunan kita. Malas untuk sholat, jangankan sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah yang lain, terkadang sholat fardunya tidak dikerjakan, itu kan, itu salah satunya mungkin karena maksiat yang kita kerjakan atau perkara-perkara haram yang kita berikan terhadap keluarga kita. Jadi seperti itu. Ini satu ayat. Kemudian banyak hadis yang kemudian menganjurkan kita untuk menikah. Salah satunya ini an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata. Ini mungkin hadis sering didengarkan, sering banyak orang yang mendengar, bahkan mungkin teman-teman sering mendengar ini. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a. Wahai anak-anak kalangan muda, bukan kalangan tua, bukan orang tua diperintahkan untuk menikah di sini, anak-anak muda. Kenapa? Karena anak-anak muda itu syahwatnya dominan tinggi. Karenanya dari Rasulullah SAW yang diperintahkan untuk menikah di sini diserukan kepada orang-orang yang masih muda. Ya ma'syaras sabab, hai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, menafkahi lahir batin, falyatazawwaj. Di sini menggunakan fi'il amar, maka hendaknya menikah. Menggunakan lam amar di sini, falyatazawwaj. Hendaknya menikah. Ada perintah di sini. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, ya. Karena kalau sebelum menikah itu mata liar, karena nggak ada fasilitas yang halal di situ, ya. Anak muda itu nafsunya tinggi, makanya banyak dilempiskan kepada perkara-perkara yang haram, termasuk saya, ya, termasuk saya yang masih muda ini sering bermaksiat. Karenanya marilah kita saling menasihati di dalam kebaikan, supaya kita juga sama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan menikah tersebut, fa innahu aghaddu lil basar, dapat menundukkan pandangan, wa ahsana lil fajr lil farj, dan dapat menjaga kemaluan. Dalam artian kemaluannya itu, nafsunya itu sudah ada ladangnya, ya, sudah ada ladangnya kalau sudah menikah, ya. Wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaun. Barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka dia hendaknya banyak berpuasa. Puasa sunnah, ya, puasa-puasa yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak mampu untuk menikah, kalau mampu untuk menikah, kiranya siap lahir batin, ya, menikah, langsung menikah saja. Dalam artian perintah pertama di sini bukan untuk berpuasa terlebih dahulu, untuk menikah. Tidak mampu untuk menikah, man lam yastati fa alaihi bis saumi. Tidak mampu untuk menikah, maka hendaknya berpuasa, ya. Kalau mampu menikah, ya. Dalam artian setelah menikah jangan berpuasa, bukan, tetap berpuasa itu tetap disunnahkan, bahkan lebih utama di situ. Kecuali yang perempuan nanti kalau mau berpuasa itu harus izin terlebih dahulu kepada suaminya, dalam artian puasa sunnah. Baik. Selanjutnya wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hamidallahu asna alaih wa qala lakinni ana usalli wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwaju nisa man raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi jelas di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang sama dengan kita, ya, sama dalam artian bukan sama ini, sama-sama kayak manusia, ya, sama manusia, ya. Nabi Muhammad SAW, lakinni ana usolli, saya juga sholat, kata Rasulullah Muhammad SAW. Wa anamu, saya juga tidur, sama dengan kita sholat, kita tidur, ya. Namun sholatnya itu yang kemudian ada perbedaan. Kalau sholat Nabi Muhammad SAW itu betul-betul sholat, dan sholatnya berkualitas, lain dengan sholat saya pribadi, lain dengan sholat saya. Wa asumu, Nabi Muhammad SAW itu juga berpuasa, ya. Saya berpuasa, kata Nabi Muhammad SAW. Wa uftiru, ya, saya berbuka. Banyak kemudian seseorang yang puasa tidak mau berbuka.
ada segelintir orang ya. Wa atazawwajun nisa, saya juga ya kawin dengan perempuan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini hadisnya ditutup dengan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan untuk mengikuti jejak sunnahku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Di sini kan salat ada salat sunnah, ya, puasa ada puasa sunnah. Ya, nikah nggak ada. Dalam artian nikah itu bisa ditarik ke berbagai macam sisi, namun hukum asalnya adalah sunnah, ya, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini yang disebutkan adalah perkara-perkara sunnah. Salat ada sunnahnya kan, puasa ada sunnahnya kan, ya, termasuk apa, menikah juga perkara sunnah. Namun juga dipertekankan karena orang yang tidak mau menikah terkadang nafsunya tidak ada tempat ladangnya untuk melampiaskan nafsunya, dilampiaskan terhadap perkara-perkara yang haram. Bahkan tidak sedikit orang yang terjebur ke dalam perbuatan zina, yang terperosok ke dalam perbuatan zina. Bahkan anak SD sudah banyak kehilangan keperawanannya. Anak, jangankan ini, terkadang masih kecil sudah banyak, Masya Allah itu kan, sulit apa untuk di ini. Kadang anak SMP, anak SD, SMA sudah banyak yang hilang keperawanannya. Akibatnya kenapa? Karena tidak mau menikah dan dia tidak mau untuk berpuasa. Jadi hati-hati. Kalau hanya dosa-dosa ini, bukan dalam artian enteng terhadap dosa-dosa kecil, tapi kalau sudah zina itu dosa besar, ya. Kalau hanya melihat begini itu lebih besar dosanya zina, tapi jangan juga dientengkan. Usaha, jadi usaha, saling menasihati, usahalah untuk tidak begini, ya. Saya juga menasihati dalam artian saya menasihati terhadap diri saya sendiri, karena kata saya tadi, saya masih anak muda dan rentan rawan untuk melakukan perkara-perkara yang haram atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Muhammad SAW qala, karena Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu ya'muruna bil ba'ah, ya, wayanha 'anit tabattuli nahyan syadidan. Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan, ya'muruna, memerintahkan terhadap kita untuk menikah, wayanha 'anit tabattuli, dan mencegah dari apa ya, tabattul itu tidak berkeluarga, ya, tidak berkeluarga, tidak mau menikah, itu tabattul. Di sini dilanjutkan hadisnya nahyan syadidan, dengan larangan yang sangat begitu keras. Jadi dilarang oleh Nabi Muhammad SAW kalau kita sudah mampu menikah, ya, bisa siap, syahwat kita tinggi, itu dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk menikah. Kalau kita sudah mampu menikah, mari menikah. Ya, dalam artian bukan mengajak nikah dengan saya, nikah dengan orang yang Anda pilih atau disetujui oleh keluarga Anda. Rahman kapan? Saya tidak akan menjawab. Nanti tunggu saja. Baik. Di sini tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Nabi Muhammad SAW itu bangga nanti ketika umatnya banyak kepada para nabi-nabi lain, ya. Jadi anjuran untuk menikah ini sebetulnya banyak hadisnya, terkait hadis-hadis untuk menikah, ya. Di sini kami baca dari Bulughul Maram, karena kalau di Bulughul Maram itu gampang untuk apa, menemukan hadis-hadis yang berkaitan, karena dibahas bab per bab. Hadis tentang misalnya puasa, kumpulkan hadis-hadisnya, ya. Hadis tentang menikah, hadis-hadis tentang menikah. Jadi gampang untuk mencari hadis-hadis ataupun hal-hal yang berkaitan dengan bab yang akan dibahas. Misalnya bab nikah, tengok, lihat di tentang kitabun nikah, itu akan muncul hadis-hadis tentang pernikahan. Lanjut nanti tentang apa di sini banyak bab tentang, ya, kafaah, itu banyak, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Jika ada kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan mutlak datangnya dari Al-Fakir Abdurrahman bin Islam.
Dan jika kemudian ada keterangan yang tidak sesuai atau pengetahuan yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan apa yang Anda ketahui dan yang Anda pelajari, mari saya minta ilmunya dan kita selesaikan dengan cara forum diskusi. Semoga berkah dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.